Shalom Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, pada saat ini saya kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dalam program Suluh Suara Penyuluh kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen, saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kesempatan yang indah pada pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh dipertemukan dalam acara program Suluh Suara Penyuluh pada saat ini. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, Engkau akan tolong pimpin kami supaya kami bisa diberikan pengertian untuk bisa memahami kehendak Tuhan untuk kami jalani dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, pengurapan-Mu ada atas kami semua, baik pada hamba-Mu maupun pada setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan program Suluh pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mempelai Kristus dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Rumah dan Habitat Roh Kudus. Diambil dalam nas firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu mempelai Kristus dimanapun berada, nat firman Tuhan di atas berbicara bahwa keberadaan kita, hidup kita di sini adalah merupakan tempat kediaman Tuhan. Bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Karena kita adalah tempat kediaman Allah yang kudus, maka kita memahami bahwa Tuhan ingin kita supaya kita juga kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Pada kesempatan ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang mana kita harus memahami tentang rumah dan habitat Roh Kudus. Berbicara tentang habitat, ya, habitat itu adalah sebuah lingkungan, suatu lingkungan di mana makhluk hidup di sana bisa hidup dan bisa berkembang biak. Nah, ketika kita memahami bahwa habitat Roh Kudus, berarti kita sedang berbicara tentang bagaimana Roh Kudus diam di dalam diri kita, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita hidup di dalam habitat Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kebenaran Allah. Yang pertama, supaya kita bisa memahami tentang habitat Roh Kudus dalam hidup kita,
maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14. Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di sini Rasul Paulus menuliskan bahwa ada dua golongan orang. Yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin menurut daging. Dan yang kedua adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang golongan pertama, orang yang hidup dipimpin oleh daging, ini dia hidup menurut kedagingan mereka. Artinya dia memuaskan kedagingannya. Perbuatan-perbuatan daging senantiasa dilakukan. Di dalam Galatia pasal 5, di sana Bapak Ibu bisa membaca perbuatan daging telah nyata. Percabulan hawa nafsu, kecemaran, iri hati, dan sebagainya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh daging atau hidupnya menurut daging. Dan kita tahu bahwa orang yang hidup menurut daging itu akhir pada hidup mereka adalah neraka. Artinya kebinasaan dalam hidup mereka, hukuman yang kekal di neraka. Sebaliknya, golongan yang kedua, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 juga 23 sampai 24, di sana ada buah-buah Roh Kudus yang mereka bisa hasilkan ketika dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan bisa berbuah hidupnya, berbuahkan karakter Kristus. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus senantiasa mau untuk dipimpin Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab kita, dalam hati kita ada Roh Kudus di sana. Roh Kudus menjadi tempat di mana diam di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus mentaati dan hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Roh Kudus berbicara dalam hati nurani kita. Oleh sebab itu kita juga harus peka terhadap suara Roh Kudus ketika dia berbicara untuk kita melakukan sesuatu atau memperingatkan kita untuk tidak melakukan suatu dosa, maka kita harus mentaatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelai Kristus dimanapun berada, yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita,
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup di dalam kasih itu artinya bahwa kita menerapkan, mempraktikkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih bukan hanya sekedar kita berkata-kata, aku mengasihimu, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi tanpa tindakan. Kasih itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Jikalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13, di sana Bapak Ibu juga bisa membaca tentang wujud kasih yang harus kita nyatakan, yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita berkomitmen untuk hidup di dalam kasih. Sebab Tuhan sendiri adalah kasih, dan kita anak-anak Tuhan yang hidupnya didiami oleh Roh Kudus, maka kita pun harus hidup di dalam kasih senantiasa sepanjang masa, sehingga hidup di dalam kasih ini menjadi sebuah gaya hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup di dalam kasih itu juga bisa berarti dia menjadi pembawa damai. Kita tahu di keberadaan kita sekarang ini banyak ada terjadi anarkis dan kekerasan, baik dalam rumah tangga, keluarga, maupun di masyarakat. Maka sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih, maka kita hadir di sana membawa damai. Keluarga kita di sana dipenuhi dengan damai, karena kita membawa damai dalam keluarga. Di dalam masyarakat, di sana ada damai, karena kita membawa damai di tengah-tengah masyarakat. Di gereja, kita juga membawa damai. Itulah orang-orang yang hidupnya di dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang sepertinya mudah untuk mengatakan, tetapi sulit melakukan. Hal yang sederhana kita bisa lakukan untuk hidup dalam kasih. Misalnya menolong orang. Kita tahu orang itu sedang membutuhkan, kita tahu orang itu sedang kesusahan. Ketika kita melihat, maka orang yang hidup dalam kasih ia akan digerakkan untuk berbuat kasih kepada mereka. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang hidup di dalam kasih. Mari kita lakukan sebagai gaya hidup kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa memahami habitat Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam terang. Kita harus hidup di dalam terang. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mempelai Kristus dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah terang dunia. Dan kita anak-anak Tuhan pun juga adalah terang dunia. Sebagaimana sudah difirmankan Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, bahwa kamu adalah terang dunia, maka kita harus membawa terang itu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa.
kita hadir di sana, menerangi mereka yang pikirannya berada dalam kegelapan, hatinya berada dalam kegelapan, hidup jauh dari anugerah Tuhan, maka kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa terang, sehingga mereka bisa melihat kebenaran, mereka bisa melihat akan kasih Kristus, merasakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang masih dalam kegelapan ini. Terang itu tidak harus disimpan sendiri di dalam gereja, tapi terang itu kita harus pancarkan di luar gereja, di luar rumah kita, supaya mereka juga melihat akan terang Kristus itu melalui setiap perbuatan, sikap kita di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang melihat terang Kristus itu dalam hidup kita, maka bisa saja dia kemudian mengenal Kristus Yesus melalui kehidupan kita. Bisa saja dia mengalami berkat Tuhan, bisa saja dia mengalami kedamaian, dan kemudian dia mencari kebenaran yang sejati itu di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa terang itu di tengah-tengah dunia melalui kabar baik, kabar keselamatan, Injil Kristus yang harus kita sampaikan kepada mereka yang masih berada dalam kegelapan ini. Itu adalah tugas tanggung jawab kita bersama, bukan hanya para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, tapi juga kita semua, jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Kita punya tanggung jawab untuk membawa kabar baik, yaitu terang Kristus ini, kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus, dan mereka boleh percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, siapapun kita, dimanapun kita berada, janganlah terang itu redup, tapi biar terang itu tetap bersinar, menyinari masyarakat di sekitar kita, melalui kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, pada saat renungan ini, bahwa ketika kita memahami tentang rumah dan habitat Roh Kudus, maka kita harus mau tinggal di dalamnya. Kita harus bisa mempraktekkan, menerapkan gaya hidup orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya di dalam kasih, dan hidup di dalam terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian tadi firman Tuhan pada pagi ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. Biarlah mari kita merindukan selalu untuk terus tinggal di dalam habitat Roh Kudus ini, kita ada di dalamnya, dan kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami sudah mengerti, memahami akan firman-Mu. Sekarang kiranya Roh Kudus Engkau menolong kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami senantiasa terus tinggal di dalam-Mu, untuk kami boleh hidup di dalam terang Kristus, untuk kami boleh hidup di dalam kasih, dan kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, benih-benih firman-Mu bila tertanam dalam setiap hati kami masing-masing, dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi
sesama kami. Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa, negara, dan kota kami. Berkati setiap para pemimpin kami. Berkati juga untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami juga bisa mengalami dan merasakan kasih Tuhan, dan kami boleh memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh pada saat pagi ini. Sampai bertemu dalam program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.